يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وعلى الذين يطيعونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم والله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada saudara Niko. Selanjutnya marilah kita dengarkan tausiah dari Ustaz kita, Ustaz Al-Adiyat. Kepada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap ikan sambil menyelam. Dari bunyi jawaban salam, nampaknya semua belum sarapan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada as-siyama fi syahri Ramadan wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاkirin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, seluruh kita yang hadir di musala ini yang kami muliakan, terutama unsur pimpinan di kedinasan ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, beserta seluruh karyawan dan karyawati di kedinasan ini yang kami muliakan. Bersyukur kita kepada Allah dengan membaca tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi ini kita dapat hadir di musalla ini mengikuti wirid pengajian yang tengah berlangsung. Mudah-mudahan kehadiran kita meluangkan waktu mendengar pengajian ini selain mendapat ilmu dan memperluas wawasan, juga termasuk hendaknya amal ibadah untuk kita bersama yang diberi pahala oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang saya muliakan, rasanya pagi kini pertama kali kita bertemu, Pak. Mungkin banyak di antara kita yang alun kenal sia nama Ustaz ko, orang Manyo, orang Jawa ko, tole orang awak jo. Ambo bernama Al-Adiyat, bapak-bapak dan ibu-ibu. Panggilan sehari-hari di rumah Adi. Saya juga seorang PNS atau ASN, aparatur sipil negara, sama-sama di Kota Padang, yaitu saya seorang guru SMP Negeri 28 Padang. Jadi tempat dinas ambo kok di belakang kantor gitu kok. Nah, jadi kita sama-sama PNS Kota Padang, cuma dinas yang berbeda. Bapak dan Ibu di Sikot, Dinas Lingkungan Hidup, ambo di Dinas Pendidikan di bagian guru atau tenaga pendidik. Kemudian sampai tinggal ambo cukup dake dari Siko, yaitu di Lapomanggi, di samping Masjid Al-Wusta Lapomanggi. Sehari-hari saya juga sebagai guru mengaji di masjid tersebut, sekaligus juga salah seorang pengurus Masjid Al-Wusta Lapomanggi. Jadi kalau ada yang mencari ambo, asal tahu Masjid Al-Wusta, pesuruh rumah ambo, dake musajid wana rumah ambo. Alhamdulillah, istri ambo ala batiko anaknya kaji. Istri ambo ala batiko anaknya. Jadi anak yang pertama ala kelas sampai SD,
anak nan kedua baru mu sampai setengah tahun, anak nan ketiga baru mu sampai bulan. Ya, anak ambo ketiga-tiganya padusti bu. Ya alhamdulillah. Tadi ambo cameh jo nak bisa datang kemari sebab ambo dari Solo tadi Pak. Kebetulan malam tadi ceramah menyambut Ramadan di Air Batumbuk di Solo, dekat kebun teh. Malam di situ selesai ceramah di rumah kawan ambo, selesai sholat subuh ambo langsung kemari. Alhamdulillah selamat dalam perjalanan. Maka kini kita basuh risiko. Pokoknya tadi Pak bawang nanya lagi ada orang Solo ada sempat bawa pulang Pak. Masih dia Honda aja. Biasanya kalau ke situ Pak ceramah Pak tetap ya gitu orang. Bawang, kunci, lado, tomat, banyak deh. Ibu kalau nak minat begom bagi sekejap. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Baiklah, karena pagi ini kita menyambut Ramadan atau wirid kita sudah masuk hari-hari awal Ramadan, maka kajian kita pagi ini kita fokuskan bagaimana melaksanakan ibadah puasa itu dengan baik sehingga ibadah puasa kita berjalan dengan benar menurut aturan agama Islam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, mengenai 1 Ramadan tahun ini berkemungkinan besar ada 2 versi. Jadi terjadi perbedaan versi tahun ini, besar kemungkinan seperti itu. Namun nanti sore kan Menteri Agama beserta seluruh ormas Islam termasuk Majelis Ulama Indonesia akan melakukan sidang itsbat penetapan 1 Ramadan 1443 Hijriah 2022 Masehi. Andai kata nanti tim yang bertugas melihat hilal mampu melihat bulan, maka berkemungkinan besok kita sudah puasa. Tapi kalau di antara tim yang disebar di 34 provinsi oleh Kementerian Agama itu tak ada satupun yang melihat bulan, maka tentu puasa nantinya akan jatuh hari Minggu tanggal 3 ya Pak? Iya. Apa keputusannya nanti kita dengar dan kita simak bersama sidang isbat nanti sore. Namun organisasi Muhammadiyah dengan seluruh unsur pimpinan dan warganya telah menyepakati bahwa 1 Ramadan jatuhnya besok, maka malam nanti warga Muhammadiyah itu sudah melaksanakan tarawih dan besok mereka sudah melaksanakan ibadah puasa. Kalau Bapak dan Ibu setuju dengan fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan sependapat dengan pendapat organisasi Muhammadiyah, maka silakan juga puasa mulai besok. Tapi kalau yang ingin bersabar menunggu pengumuman dari Departemen Agama, kita dengar sampai maghrib beko biasanya jam 7 lewat seketik itulah ada keputusannya Bapak dan Ibu. Baiklah, tidak perlu kita pertentangkan mana yang benar di antara keputusan itu, karena semuanya mengambil keputusan dengan ilmu, dengan dasar yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan ingat dalam Al-Quran Allah mengatakan, Wallahu yahkumu fima kuntum fihi takhtalifun. Allah lah yang akan menjadi hakim, menjadi penentu terhadap hal-hal yang kalian pertikaikan. Jadi dosa kita mempersoalkan besok kau puasa atau besok cek lain, sama-sama kita pilihlah pendapat yang paling kita yakini. Ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah, sekarang kita kembali kepada ibadah puasa. Ayat yang dibacakan oleh Bapak di awal ceramah tadi itu ayat yang menjadi landasan ibadah puasa. Saya cukup salut juga dengan Bapak yang membaca Al-Quran tadi. Bacaannya cukup bagus, iramanya juga mantap. Ya, jarang biasanya di kedinasan yang sifatnya umum Bapak dan Ibu ada karyawan yang bisa mengaji model itu. Bukan hanya Pak, ceramah di kedinasan lain, tanggal di kedinasan pertanian, atau dia baca Quran. Alhamdulillah, lebih rancaknya berdangan di sekolah tadi lain.
dibandingkan dengan pernah berdengar sebelumnya. Mudah-mudahan seluruh bapak ibu di sini model itu bacaan sadoda. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Surah Al-Baqarah ayat 183 itu landasan dalil qat'i wajibnya ibadah puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan bagi kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan juga terhadap umat-umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, semoga dengan puasa itu kamu menjadi orang yang bertakwa. Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah, ada orang dak puasa bulan puasa, ambo tanya ke orang tu, dia nyo gadang dari ambo tu ambo pauda, dah, bapak dak puasa dah, orang sadonyo puasa dah merokok yo siang hari, ada nyo Ustaz, nan disuruh puasa dalam ayat tentang puasa itu kan hanya orang-orang yang beriman. Kecil. Ikut jawaban dan berbahaya Pak. Apa bahayanya? Jawaban takaiko bisa bermakna orang tu murtad secara tidak langsung. Makna dibalik kecil itu kan ada yang kaya beriman Ustaz. Mana Ustaz suruh-suruh puasa? Kan itu maknanya itu Pak. Maka ucapan takaiko perlu kita koreksi. Dan sesekali kita mengucapkan kalimat seperti itu. Makna kebalikan dari kalimat itu adalah menyatakan saya tak beriman karena puasa hanya untuk orang yang beriman, makanya saya tak puasa. Ini jawaban yang sangat besar sekali kesalahannya. Bisa jatuh kepada murtad secara tidak langsung. Nauzubillah summa nauzubillah. Ada juga kalimat lain Bapak Ibu yang maknanya lebih kurang sama itu. Kok kita jawe ajakan orang dengan kalimat itu. Misalnya ngajak orang baik kamu saji wala ajaran makanya lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Kalau ikut dawa-dawa kau orang yang mengajak kita kamu saji, berarti secara tidak langsung awak kecian kau orang tu ada tidak seagama orang tu. Untuk agama untuk den agama den. Anda boleh jawaban serupa itu disampaikan kepada orang dan mengajak kita menjalankan ajaran agama. Ada dua jawaban lain yang salah juga Pak. Misalnya kok lana a'maluna walakum a'malukum, untuk kami amal kami, untuk kamu amal kamu. Itu jawaban yang tidak patut juga dikemukakan kalau ada saudara sesama muslim yang mengajak kita mengamalkan ajaran agama. Dah, yo, terakhir lah. Lana a'maluna walakum a'malukum, mengadah pasu-pasu. Anda boleh hendak tapik jawaban serupa itu. Maka ibu-ibu dan bapak-bapak, orang yang beriman kalau datang seruan Allah kainnya untuk menjalankan syariat, ada waktunya sami'na wa ata'na. Kami dengar perintah itu dan kami taati. Itu jawaban orang yang beriman. Tiga saja lah. Ya, jadi lah sama-sama kita baik. Berarti jawaban serupa itu telah terkandung dalam kalimat sami'na wa ata'na. Bapak Ibu jemaah dimuliakan Allah. Buniyal Islam ala khamsin. Agama Islam itu dibangun atas 5 dasar. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Wa iqamis salat, mendirikan salat. Wa ittaiz zakat, membayar zakat. Wa shiyamir Ramadan, menjalankan ibadah puasa Ramadan. Wa ijil baiti liman istata'a ilaihi sabila, dan mengerjakan ibadah haji bagi orang yang sanggup melakukannya. Itu rukun Islam Bapak Ibu. Jadi puasa Ramadan salah satu dari 5 tiang Islam yang harus kita tegakkan. Ya. Syahadat, solat, puasa, zakat, haji. Orang kalau membuat bangunan Bapak Ibu, satu dah pondasi dibuat di tagaan tiang lain. Lah tagak tiang baru dinding menyusul.
bertuju menegakkan bangunan Islam. Apa fondasi Islam itu? Iman. Apa bukti orang yang beriman? Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu dirikan tiangnya. Tiang Islam, solat 5 waktu. Ya, as-salatu imaduddin. Faman aqama'a faqad aqamaddin wa man taraka'a faqad adamaddin. Salat itu tiang agama. Siapa yang menegakkannya berarti menegakkan agama. Siapa yang melalaikannya, mengabaikannya, berarti meruntuh agama. Sudah tahu apa Indianya? Yaitu Siyamur Ramadan, puasa Ramadan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Ramadan ke ibadah fisik, puasa Ramadan ke ibadah fisik. Kalau ibadah fisik perlu latihan. Perlu latihan, Pak. Itu makanya anak-anak kita harus diajar dari kita untuk berpuasa. Supaya sampai kadang indak balik dia mengarajun puasa. Dan mohon Rasul, Bapak Ibu, mohon maaf, beribu kali maaf. Alamat 3 anaknya, Pak. Allah jadi kepala rumah tangga. Allah punya istri, Allah punya anak. Tapi tidak sanggup inyo puasa bulan puasa dulu. Kamu tanya lah ke inyo, bako tidak talok dia awak puasa. Ada weknya, kamu tidak tabiasa dari ketek Pak Ustaz. Barek bana rasanya, mana anawi jo lapar seharian kok. Tidak talok dia bodoh Pak Ustaz. Sampai aku mengecek serupa itu, hanya masih jual alun mengarajun puasa ketika itu loh. Entah kok kini lah talok puasa dia mudah-mudahan Pak. Artinya batu yang dikatakan oleh orang tua-tua dulu, ketek taraja-raja, gadang tabawa-bawa, gaib tarubah tido, bahkan ketika mati jadi parangai. Apa kasihnya? Ketek taraja-raja mengerajakan kebaikan. Sampai gadang tak biasa, lah tua tidak namuh meninggalkan kebaikan tu. Bahkan ketika kamu meninggal, kebaikan dan acuknya lakukan. Mudah-mudahan itu nantakan adanya. Dari kita tak biasa solat jo puasa, sampai kadang ringan deknya solat jo puasa. Bahkan mungkinlah tua pun tidak ada halangan deknya untuk berpuasa tu. Tetap juga rajuan ibadah puasa dengan elok. Mudah-mudahan ketika kamu meninggal, dek dake inyo kepada Allah. Allah nantakan adanya. Apalagi kok diisian ke pangkat telingonyo de orang. La ilaha illallah. Kalimat tu ada di hatinya. Ketaatannya kepada Allah tak jago selama hidup. Mudah-mudahan bisa deknya mengulang kalimat yang bisian de orang tadi. La ilaha illallah. Man akhiru kalamihi inda intihai ajalihi. La ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalimat di penghujung hayatnya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga, kata Nabi. Bila kalimat kau bisa kita baca, kalau kita mengamalkannya, kalau kita rajin memulangnya setiap saat, artinya adalah kebaikan dan kita jadikan rutinitas ibadah. Mudah-mudahan itu ringan dek kita mengerajuannya sampai ketika berpulang ke rahmatullah. Kebaikan itulah yang teringat Allah nantakan di awal. Amin ya rabbal alamin. Ada Ustaz Mulyadi tinggal di Meksiko. Beliau pernah ceramah di Ustaz Abo. Agak beliau tengah malam beliau di Jagoan Urak. Assalamualaikum Ustaz. Keluar Ustaz kau dari rumah. Waalaikumsalam. Akabada. Kabar baik Ustaz. Minta tolong bocil Ustaz. Sudah. Carilah yang ambo ke rumah ambo Ustaz. Bantu-bantunya lah dakik kapai Ustaz. Kami tak pandai malapenya Ustaz. Carilah yang kami itu Ustaz. Alah cie-cie angoknya lah bantu dakik ke meninggal Ustaz. Lalu laki lah baju koko ada Ustaz kau nyo pakai kopiahnya. Carilah ayah udah tadi tu. Dicalik pancalian Ustaz kau, ayo bantulah dakik kapai sedang menghadapi sakaratul maut. Angoleh cik-cik tu. Kadang mulutnya kau mengecek je, nak tentu siapa keceknya kau dah. Lalu sesuai dengan tuntunan agama, orang yang meninggal tu kan diajar membaca talqin. La ilaha illallah.
nyo arahkanlah posisi berbaring apa ko arah ke kiblat. De ustaz tadi dibantu juana apa ko, dibisialah de ustaz ko ke pangkat telingu apa tu, la ilaha illallah. Namun sayang beribu kali sayang bapak dan ibu, menurut cerita ustaz tu ndak itu nanyulang bapak. Nanyulang coki abal ampe amanda dan ini sampai. Karena acok main judi, acok bakoa, acok main remi. Sehingga itulah dan taulang ketika pai meninggalkan dunia. Na'udzubillah ini zalik. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka dari itu matan nasu bima ya'ishu bi. Manusia itu wafat dengan apa dia hidup. Maka pengaruhilah jiwa kita ini dengan pengaruh agama. Agunanya dibiasakan ajaran agama dari kita supaya itu menjadi pengaruh kuat dalam diri awak. Puasa, solat, zakat, infak, sedekah, solat sunat itu harus kita biasakan supaya menjadi pengaruh dominan dalam diri awak. Ibadah puasa tu bapak ibu rukunnya tak banyak dulu. Tahu bapak ibu para rukun puasa. Bapak, tahu ibu para rukun puasa. Apa tahu para rukun puasa? Rukun puasa tu tak banyak dua. Ada dua tu Pak Ustaz. Yang pertama niat, dan kedua menahan dari segala yang membatalkannya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dua saja Pak. Niat, bila mulai berniat Pak Ustaz? Malam hari. Kalau kita sependapat jo orang Muhammadiyah, misalnya besok kita ke puasa, sudah maghrib beko sanjo lah boleh memasang niat untuk puasa besok. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu bahasa Arabnya. Orang dapat bahasa Arab dan Ustaz bahasa Indonesia lah. Jadi sengaja aku puasa esok hari di bulan suci Ramadan tahun ini fardu atas diriku kerana Allah. Orang pandai bahasa Indonesia dan Ustaz bahasa si para hutan ya, sengaja dan puasa besok menjalankan kewajiban dan sebagai umat Islam tahun kini fardu kerana Allah. Awak lupa berniat Pak Ustaz, lupa berkasihnya, lupa mengucapkan Ustaz. Di hati kau lagi kau. Kalau yakin awak di hati lagi berniat, taruhlah puasa. InsyaAllah puasa tetap sah. Kerana tampik niat tu di hati. Melafazkan itu tujuannya untuk mengingatkan hati. Itu melafazkan itu gunanya. Supaya hati nan lalai menjadi fokus dengan niat dan kita kerajuan. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sengaja aku puasa esok hari menjalankan kewajibanku sebagai umat Islam Ramadan tahun ini fardu karena Allah. Itu niatnya. Sudah berniat ala rukun puasa yang kedua menahan. Yang ditahan seluruh yang membatalkannya. Yang membatalkan puasa Bapak Ibu. Yang pertama makan jo minum disengaja. Batal puasa. Orang nak ada di rumah Pak. Isteri baik kerja, anak lu pulang sekolah atau ikut pesantren. Apa seorang satu rumah isi kulkas penuh. Kebetulan hari angin bentuk kini. Lupa makan sahur sebelum subuh tadi. Awi minta ampun. Dia orang dah ada ciala juga. Babuka lah kulkas tadi. Diminum lo teh sosro sabunto. Beko tiba orang rumah pulang. Lepas so dah ada. Lagi kecil pula. Padahal teh botol lah lalu sabotol ya. Itu namanya makan dan minum disengaja. Batal puasa. Kau tak sengaja apa Ustaz? Lupa mana nak tekanan Ustaz. Misalnya setiap jam 2 balik kita selalu pulang dari kantor, pergi istirahat, solat pulang. Bulan puasa kita menjalankan juga kebiasaan tu. Refleks tiba di rumah, pergi ke dapur, ambil air yang ada dalam teko, dituangkan ke dalam galak, diminum sekali. Nampak dia anak ketika air pun habis. Apa? Nak puasa apa? Astagfirullah, dia lupa Pak.
Ayo lagi saya Pak. Nah, kalau bantu tu kejadiannya itu rasaki itu Pak. Bila tahu rasaki jadi jago tambah sekali lagi. Nah, kalau yang mana khilaf, yang mana lupa, nanalah ta telan tu rezeki dari Allah. Tahu yang saya puasa. Ya. Itu rezeki itu. Tapi biasanya lupa kan ada cacau dengan Pak. Kalau lupa cacau tu lupa apa buat apa. Aduh ya Pak. Astagfirullah. Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah. Kau yang mengatakan puasa, makan dan minum dengan disengaja. Walaupun seketik, kalau disengaja tetap batal puasa. Yang mentang-mentang kau makan sahur dimakan onde-onde. Tasale di kalaman awak karambi onde-onde kok. Pas jam 6:30 taraso gali-gali di gigi kok. Karambi onde-onde gitu. Ibu dia macam Pak Aceh. Ada dulu saya. Gila. Batal puasa Bu. Batal puasa. Bahkan kalau Bapak dan Ibu mau gosok gigi, usahakan gosok gigi itu Pak sebelum matahari terbit. Kalau matahari lah terbit itu hukumnya makruh lah gosok gigi. Kumur-kumur pun ketika akan sholat waktu berwudu, sebaiknya kalau sholat zuhur sampai sholat asar, Anda usah kumur-kumur Pak. Karena dikhawatirkan nanti akan tertelan air itu banyak sedikitnya, sehingga bisa batal puasa Allah. Maka untuk kumur-kumur di bulan puasa cukup dilakukan waktu sholat subuh dan waktu sholat maghrib dan isya. Zuhur dan asar tidak perlu kumur-kumur. Atau kalau ada sholat sunat duha tidak perlu kumur-kumur. Menjaga jangan sampai puasa kita rusak karena tidak kita sadari. Termasuk barang lama-lama dalam air Pak. Mandi kalau buat peraku, lu buat menturun, lu buat mata kunci yang alek. Barandam di situ. Mulai dari jam 5 sampai jam 6 seperempat. Itu rusak puasa gitu aja Pak. Tidak boleh ada. Makan dan minum saat puasa. Yang membatalkan puasa Pak Ustaz. Maaf beribu kali maaf. Berhubungan badan suami istri pada siang hari di bulan suci Ramadan. Haram. Ya. Pada siang hari diharamkan, di malam hari dibolehkan oleh Allah. Itulah makna ayat Al-Quran. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Dihalalkan bagi kamu berhubungan dengan pasanganmu pada malam hari di bulan puasa. Mereka adalah pakaian bagimu, kamu adalah pakaian bagi mereka. Begitu indahnya bahasa Al-Quran. Siang diharamkan di bulan puasa, malam dihalalkan oleh Allah. Maka kepada bapak dan ibu mohon maaf, ada yang pengantin baru dan nikahnya seminggu sebelum puasa, hati-hati. Jangan sampai beko melanggar larangan Allah. Kalau siang hari dilakukan dadang dandonya Pak. Dandonya Pak Ustaz. Kifarat atau dandonya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Sedangkan sehari saya tidak tahan, boleh 2 bulan. Maka dari itu sekali lagi jangan sampai kita melakukan kesalahan yang fatal. Apalagi membatalkan puasa Pak Ustaz. Mengubah niat dengan sengaja. Contoh kalimat mengubah niat, misalnya dek saking latihnya puasa sampai tahu cap de ibu dan bapak de dalam pem puasa de pingin celuk nak taluk de dan rasuedo. Walaupun apa tadi puasa sesudah itu, tapi lah terucap bantu itu dengan sengaja lah, berarti bapak dan ibu membatalkan puasa dengan cara mengubah niat. Maka dan sesekali kita mengeluh dalam puasa sehingga membuat niat kita berubah. Itu akan membatalkan puasa. Apalagi berikutnya yang membatalkan puasa. Masuk benda ke dalam rongga tubuh dalam jarak yang begitu dalam atau lama. Yang biasa mengorek-ngorek kuping ketika di luar puasa, agak-agak bulan puasa dan itu dilakukan. Dapat membatalkan puasa. Atau masuklah kalau seandainya ibu dan bapak pergi ke rumah sakit, kecek dokter, apa harus disuntik Pak? Ubednya Pak harus masuk pakai jarum suntik ubed. Kalaulah disuntik kita Pak masuk jarum suntik ke pembuluh darah, nyot tembakan ubed melalui pembuluh darah tadi, otomatis puasa awak batal. Batal puasa awak. Ganti nanti sesudah rayo. Barari kita dirawat di rumah sakit,
lantaran sakit. Selama itu impus dipasang, masuk cairan impus, tidak sah puasa kita dah. Puasa batal. Ganti sebanyak hari yang ditinggalkan tu sesudah bulan suci Ramadan nanti. Apalagi membatalkan puasa? Ada namanya dalam dunia kesehatan onani dan masturbasi. Ini mencapai kepuasan seksual dengan cara sendiri. Ya, ini tidak boleh. Apabila hal ini dilakukan di saat dia berpuasa, maka puasanya batal dengan sendirinya. Haram hukumnya. Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah. Apalagi membatalkan puasa, hilang akal, gila. Apanya sadar, entah sebabnya gilo sini tiba-tiba. Maka nak cacak gilo 4 kilo sebenarnya. Kalau cacak gilo tu lain tu mak. Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah. Itu membatalkan puasa. Rasulnya kita Bapak Ibu manahan yang membatalkan kau nak payah tak? Sebab nan mengarajo ni kau dak awak seorang saja. Seluruh orang puasa menjago nanam kau. Nan payah tu apa Pak Ustaz? Menahan dan merusak puasa. Contoh dan merusak puasa, bacarui-carui, baduto walaupun sengenek. Gimana gini? Dia dah laki nanti boleh no. Padahal masih jauh. Itu baduto juga nama. Sadia puasa kita baduto, puasa kita rusak. Ada yang merusak puasa. Bagunjia, mempakai cianura. Biasa kalau di kampung-kampung tu ibu-ibu kan pergi membasuh kain ke batang air. Istilahnya di kampung manyasak. Ada sebagian kita tarangan nampak ada kadang-kadang gitu. Indak kain sana disasar. Minantu orang hendak pulang-pulang disasar juga. Si anu belum lelaki, si anu bercerai itu disasar juga sambil menyasar. Gila. Kain bersih, rumah tangga orang bersih dia. Mudah-mudahan kita jalan supaya kita jangan banyak bagunjian. Triknya hindari berkumpul-kumpul. Jadi corona apa dulu mereka apa? Kalau menghindari berkumpul-kumpul, tidak ada kita perbincangkan tu. Tapi kalau kita banyak berkumpul-kumpul, asal dua terbaca. Mulai dari Jokowi sampai ke Pak RW ke bawah dibaca saudara tu. Makanya kalau kita lah kumpul banyak-banyak, kontrol jangan sampai dengan buruk-buruk kita baca diri orang. Bagunjia itu merusak ibadah puasa. Ada yang merusak puasa, melakukan hal-hal yang sia-sia selama puasa. Contoh main catur, main game online. Boleh gini main game kau lah macam pulau judi pak. Main ada mau orang main cheat, Mobile Legend. Kalau habis hari awak dah itu saja, sedangkan awak puasa, maka nilai puasa awak rendah. Mungkin dari segi hukum tetap sah puasa awak, kerana awak tidak melakukan yang membatalkan puasa, tapi kita melakukan hal yang merusak puasa. Nyoko dapat puasa ko, indak menghalangi produktivitas. Jangan karena alasan puasa awak balik-balik. Tahu tak baik kerja kalau lalu sama. Dia puasa. Tak boleh puasa jadi kambing hitam. Puasa jadi alasan. Lalu puasa apa yang paling tinggi nilainya? Orang yang berpuasa tapi produktivitas kerjanya tetap seperti tidak puasa. Boleh mantap Bapak Ibu. Maka kurangan bakuli pak, balik kerja dia mancor tengah hari misalnya, mancor beton tu, tapi sanggup dia puasa. Lebih tinggi nilai puasanya dibandingkan kita dengan puasa bermalek-malek. Maka sekali lagi puasa tidak boleh dijadikan alasan untuk bermalas-malasan. Bapak Ibu jemaah dimuliakan Allah. Terakhir, di saat berbuka besok ko Bapak Ibu, jangan terlampau taburu nafsu kita berbuka. Kau kelemahan awak banyak pak. Pas babunyi sering ini dilambung sekali. Mulai dari kolak sampai ke cindu, mulai dari lapik sampai ke onde-onde, mulai dari goreng badak sampai ke panggang ayam. Nah, dengan tinggal ciala aja. Akibatnya mah sholat maghrib lalai jam 7:30 pulang 5 baru ke maghrib baru. Selesai semua maghrib tiba azan isya sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecil pas mana maghrib habis isya tiba. Kalau bantuiku maghrib awak fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun.
Jadi babuku tu bu tanang-tanang apa. Kok jauh air di padake bantu kuah. Kok batu tuinya buka tutupnya lambek-lambek. Kok agak kareh putar minum. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Pak. Jangan lupa baca doa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu doanya. Sudah tu makan mani-mani agak seketek. Ku ada kurma, ku ada kolak agak sepidang ketek, cindu agak setengah galek. Siap tu solat maghrib. Sudah solat maghrib baru makan nasi. Berbuka tepat waktu, solat maghrib tidak lalai. Mudah-mudahan puasa besok bisa kita beramal seperti itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada cerita Buya Herman Khaidir Pak. Tentang hidupnya Buya Kota meninggal. Beliau ceramah dulu di Masjid Raya Balai Baru Satu Mendalam. Akhirnya beliau ada sepasang suami istri. Hari bulan puasa. Hidangan letak di atas meja untuk berbuka di ibu ko. Kerana ibu ko rajin ke musajid mendengar ceramah. Kaji yang dapat dari Buya disampaikan ke suaminya. Dah, yo. Kecil ustaz di musajid dah. Beko cara berbuka narancak tu tak kaiko dah. Minum dulu air teh ko agak 2 atau 3 dah buat. Makan mani-mani ko seketek dah. Sudah tua solat maghrib lah dah. Sudah maghrib baru makan nasi. Berbuka tepat waktu dah. Solat maghrib kita dah lalai. Cuy itu narancak kecil ustaz dah. Kata ibu ko. Ada yang udah nyokok Pak. Kau kalau puacok kamu saja itu yo nyota saja ustaz. Leh kau membeli nasi do sambal pitiawa, membeli kolak do cindu pitiawa, membeli lapik do onde pitiawa. Kan lu tak tu atur. Kini padialah den bakato den. Kau bakato kau terserah kau pulola. You up to you, me up to me. Ringkas itu pada ibu beduk berbuka datang serine berbunyi. De ibu ko diamalkan model kecil ustaz nanya tahu. De apa ko indah terkontrol nafsu makan do minum nyodo bapak ibu. Nyo minum air teh sagale sekali minum. Lupa baca doa nak takana baca bismillah. Lahabi air teh sagale nampak onde-onde sepiriang di atas meja. Kecilnya kau onde-onde ko mati yang onde-onde. Tadi buku ampe walau bisa denese lagi sebab serine lun babuni kini serine lah babuni awas dan gigi akhirnya Pak nyambil onde-onde ko cieknya gigi kare-kare talampau kare menggigitnya bu malah jin sangka kan lain cik matu onde-onde kurang ajar dan gigi yang panjang sakal aku nak lama yang lain dan lulu lain. Akhirnya bapak ibu nyambil onde-onde ko ciek tidak ada gigi-gigi makan nyolong kacang batang ada kunci lagi. Mama dia minta tolong. Siapa kamu tolong? Anak dah ada, istri sedang salat maghrib. Untung tonggak meja di sedang elok kan ada bu. Nyawan tuan kudu aku tonggak meja tuan baru meluncur dia. Selesai bini semayang bertanya lagi bini kok. Dah udah maki minta tolong tadi. Dia Pak tersangkui ya. Barangkali cerita tu Bapak dan Ibu dikarang orang yang pandai mencerita, tapi hikmahnya kita ambil. Hikmahnya jangan terburu nafsu di saat berbuka. Kolak tu kan tak kalari ke Pak. Lapik onde-onde tu kan tak kalari ke. Cimbu tu kan tak kalari ke. Kurma tu kan tak kalari ke. Sabar kita menghadapi. Mana ada lapik onde-onde Pak? Oh salah Pak. Lapik masih babadu onde-onde lah bauban. Lapik babadu onde-onde lah bauban. Terkikiut Pak. Itulah ceramah kita pagi ini. Sama dengan bertutup biasanya ceramah-ceramah aku kan mereka Pak ambo upload ke YouTube. Banyak tuh ceramah-ceramah ambo di YouTube ambo. Silakan kalau ingin mengaksesnya nama YouTube ambo Ustadz Al Adiyat. Nah, itu nama YouTube ambo. Al Adiyat.
bukan Adi Hidayat. Al-Adiyat, Ustadz Al-Adiyat. Nah, itu nama YouTube Abo. Silakan cari kalau berminat dan syukur simaklah ceramah-ceramah itu. Termasuk ikut setelah mau edit akan nambah upload rekod atau bisa ibu dan bapak-bapak mandangannya balik. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah. Kalau ada dalam dan patah dan disimpan dalam peti, ku ado kata-kata amun dan salah dan dilaporkan ke polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembacaan doa. Dan akhir kata saya selaku moderator, jika ada salah dalam penyampaian mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.